الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita yang berada di tempat tanah lapang ini dari satu jiwa, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jagalah tali silaturrahim, jangan diputuskan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semuanya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, silakan tutup telinganya. Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan ucapkan ucapan yang benar. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan memperbaiki amalan kalian, dan yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah manusia yang sukses. Kesuksesan yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, yang mudah meniru orang lain. Apabila manusia melihat seorang hamba yang ditokohkan, dia akan meniru segala tingkah lakunya, perbuatannya, bahkan seakan-akan ruhnya manusia yang dicontoh itu ada pada dirinya. Tapi sayangnya saudara sekalian, kita berada di masa krisis suri tauladan, krisis panutan, krisis idola yang dijadikan panutan oleh banyak masyarakat adalah pecundang-pecundang, manusia-manusia yang tidak membawa kepada kejayaan Islam,
yang tidak meninggikan maruah negeri dan bangsa, apalagi dapat mengajak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah telah mengutuskan para nabinya untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Allah berfirman kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan nama nabi-nabi, manusia-manusia pilihan yang Allah utus ke muka bumi ini, ulaika allazi hadallah fabihudahumul muqtadi. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas dicontohi, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka, maka dengan petunjuk merekalah kalian berjalan, meniti dan mengikuti. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini umat Islam di berbagai penjuru dunia mereka melaksanakan salat Idul Adha, kemudian mereka berkurban, sebagian berangkat haji, melempari jumrah, tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kurban mereka. Siapa yang mereka contoh? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah manusia dengan sekedar wajah yang tampan, saudara sekalian, parasnya yang cantik, jabatannya yang tinggi, kehebatannya bermain, pantas dijadikan contoh dan panutan? Wallahu jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam, kapan beliau menjadi contoh? Yaitu setelah melalui ujian yang panjang. Allah mengatakan, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'attammahun. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan fase-fase yang sangat panjang, ini setelah itu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau imam bagi umat manusia. Aku jadikan engkau panutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim tidak puas hanya dirinya yang menjadi panutan. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min zurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah, jadikan mereka panutan bagi umat manusia. Allah mengatakan, la yanalu ahdiz zalimin. Orang-orang zalim enggak bakalan mendapatkan apa yang aku janjikan. Mereka tidak pantas untuk menjadi contoh. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau diuji sama Allah dengan mendapatkan orang tua yang musyrik, mendapatkan kaum yang tidak suka sama beliau, bahkan bapaknya mengusir beliau, kaumnya berusaha untuk membunuh beliau. Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke api bukan untuk mempertahankan jabatannya, bukan untuk mempertahankan harta yang dia miliki. Beliau siap dilemparkan ke dalam api hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimana imannya Nabi Ibrahim alaihi salam? Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam memperjalankan beliau dari alat pelontar menuju api? Jibril mengatakan, hai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Ibrahim mengatakan, kalau sama engkau, aku enggak butuh. Ini pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Engkau makhluk dan aku makhluk juga. Engkau akan bisa berbuat kecuali Allah yang menentukannya. Adapun kepada Allah, aku sekarang butuh bantuan Allah. Lalu Ibrahim mengatakan, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadikan penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang Allah lakukan? Apakah Allah mengirimkan hujan untuk mematikan itu api? Apakah Allah mengirimkan angin untuk memadamkan api? Apakah Allah menurunkan es? Tidak. Allah menciptakan api,
Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak hentinya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam solat kita mulai dengan Allahu Akbar. Di dalam ruku kita katakan Allahu Akbar. Sujud kita katakan Allahu Akbar. Lalu kita masih takut menghadapi masalah yang ada. Mana keyakinan kita dengan Allahu Akbar? Pagi ini imam solat Idul Adha mulai dengan 7 takbir. Hari ini untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatakan Allahu Akbar kalau ternyata dalam hati kita masih ada ketergantungan kepada selain Allah? Apakah selesai ujian bagi Nabi Ibrahim? Belum selesai, saudara sekalian. Allah belum mengatakan engkau jadi imam bagi umat manusia. Beliau diuji meninggalkan negerinya, hijrah. Apakah perjalanan hijrah Nabi Ibrahim landai? Tidak. Bertaburan mawar dan melati, bertaburan onak dan duri. Dalam perjalanannya istrinya ditawan oleh raja, diuji sama Allah. Setelah selesai dan selamat dari ujian tersebut, bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihi salam tidak diberi anak. Beliau tak henti-hentinya mengatakan Rabbi habli minas sholihin. Terus beliau meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku adalah nabimu, kenapa aku enggak dikasih anak? Pelajaran bagi orang-orang lama, doanya tidak dikabulkan. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sabar menanti dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Apakah kita punya keyakinan seperti itu, saudaraku sekalian? Atau kebanyakan dari kita banyak mengadu kepada manusia, mengatakan saya sudah bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun berusaha, tapi belum dikasih anak. Saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim baru punya anak lebih kurang 100 tahun umur beliau. Kemudian kita tidak akan mencontoh Nabi Ibrahim dalam kesabaran kita berdoa, memohon kepada Allah. Allah kabulkan doanya setelah puluhan tahun beliau berdoa. Jangan ada lagi yang mengatakan aku sudah 5 tahun menikah tapi belum punya momongan, belum punya anak. Tunggu sampai mati terus berdoa. Jangan pernah putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pula Nabi Zakaria alaihi salam, ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, tulang-tulang punggungku udah lemah, rambutku udah beruban, ya Allah. Beliau ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku sudah lama berdoa dan kondisiku seperti ini, tapi ya Allah, aku tidak pernah merasa susah memohon kepadamu. Beliau mempunyai keyakinan bahwa Tuhan adalah Rabbul Alamin, yang kalau mau kasih Allah tinggal mengatakan kum fayakun. Kemudian Allah berikan putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim menunggu. Ketika putranya datang, apakah Nabi Ibrahim bisa menimang-nimang anaknya, putranya? Allah perintahkan Nabi Ibrahim meletakkan putranya di Mekah. Dari Palestina berangkat ke Mekah, dibawa istri dan anaknya. Kenapa beliau melakukan itu, saudara sekalian? Karena Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau masih mencintai Allah lebih daripada kecintaan kepada putranya? Saudaraku, jangan berpikir Nabi Ibrahim hanya menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan putranya di Mekah. Nabi Ibrahim dihalangi untuk memandang anaknya
tapi Nabi Ibrahim berangkat dan diletakkan di sana putra dan putrinya. Nabi Ibrahim berangkat, tempat itu tidak ada manusia, saudara sekalian. Biwadin ghairi zi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Para wanita, para ibu, contohkan Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, beliau dibekali air dan kurma, lalu Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim sambil mengatakan, "Wahai Ibrahim, kau titipkan kami kepada siapa di sini?" Sehingga Siti Hajar 3 kali bertanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diam dan diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Siti Hajar sadar di situ bahwa mungkin pertanyaan yang salah. Sebagai istri seorang nabi, pertanyaan beliau yang harus dirubah, maka beliau merubah pertanyaannya kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Siti Hajar tatkala itu mengatakan, "Silahkan engkau pergi. Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Kalau Allah menyuruhmu, berangkatlah." Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ujian untuk Nabi Ibrahim berhenti di situ? Tidak sama sekali. Ketika Nabi Ismail sudah remaja, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi putranya, dan ibunya masih hidup. Beliau datang mengunjungi putranya hari Nabi Ibrahim. Keesokan hari Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara." Setelah dihalangi bertahun-tahun memandang anaknya, ketika datang Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai anandaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah masih ada di hatinya beliau selain dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, satu tingkatan kekasih Allah yang paling tinggi. Dikatakan Khalil karena tidak ada rongga di hatinya, kecuali di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rongga di hatinya, di jantungnya yang mengalir di sana, kecuali ada cinta dan mahabbatullah. Maka Allah menguji, apakah ada tempat anakmu di hatimu sehingga engkau tidak melaksanakan perintahku? Apa kata putranya? "Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabiri." Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Disembelih Ismail, Allah gantikan dengan domba. Hari ini kita mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan menjembelih putra kita, bukan anak kita yang kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit dari harta kita dari hewan ternak, tapi banyak di antara kita yang masih pelit untuk berkorban. Dia cari kambing yang paling kecil, padahal dia bisa membeli seekor sapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tidak punya harta, beliau korban 2 ekor kambing untuk beliau dan keluarganya. Tatkala Allah membukakan pintu-pintu rezeki Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya beliau menyembelih 100 ekor unta. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, setelah perjuangan yang sangat panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun rumah Allah. Setelah itu barulah beliau pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Allah mengatakan, "Inni ja'iluka linnasi imama." Pulang dari tanah lapang ini, saudaraku sekalian, tolong dibaca surah Al-Mumtahanah. Di situ Allah mengatakan, "Qad kana lakum uswatun hasanah
fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim alaihi salam. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلال وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagi para ayah, para ibu, ingatlah, jadilah kalian panutan yang baik buat anak kalian. Tugas terbesar seorang ayah bukan kasih makan anaknya, bukan berangkat pagi pulang sore hanya untuk memberikan bagian rezeki anaknya. Bukan. Tugas terbesar seorang ayah adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan dari perampokan, bukan dari gempa bumi, bukan dari tsunami, bukan dari COVID-19, tapi dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadilah contoh yang baik buat anak-anak kita. Kalau tidak, anak-anak kita akan mengidolakan orang-orang yang tidak pantas dijadikan idola. Ketahuilah bahwa manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Kasihan anak-anak kita tatkala idola mereka orang-orang fasik, orang-orang kafir yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengajak umat manusia kepada Allah, bahkan mengajak umat manusia kepada setan dan iblis. Kita biarkan anak-anak kita mencintai mereka atau bahkan orang tua yang mencontohkan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Untuk para wanita, untuk para ibu-ibu kita, untuk mudi-mudi dan untuk remaja-remaji kita, ketahuilah bahwasanya wanita itu adalah madrasah sebelum sekolah dibuka. Dia adalah madrasah ketika madrasah itu tutup. Dia adalah madrasah sepanjang masa. Jangan malu untuk menyatakan bahwa dirinya tidak punya profesi di luar sana. Ketika ditanya apa profesimu, katakan dengan sopan santun dan lantang, aku pecinta, aku pencetak generasi penerus bangsa dan negara ini. Aku bukan menjadi pemuas nafsu lelaki. Aku bukan menjadi orang-orang yang bekerja hanya untuk membangunkan rumahnya, tapi aku membangun negeriku sendiri. Dan bagi para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, pada waktu salat Id ini beliau datang ke shaf para wanita yang kemudian oleh para ulama dikatakan bahwa itulah salah satu dalil dari khutbah yang kedua ini. Beliau mengatakan pada wanita, ya ma'syaran nisa itasaddaq,
Wahai para wanita, sedekahkan kalian, sedekahlah kalian, keluarkan harta kalian, berdermalah kalian. Kenapa? Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Nauzubillahi min zalik. Sebagian wanita terlalu cinta dengan dunia, lalu ada yang bertanya, kenapa kebanyakan wanita di api neraka? Nabi SAW menjawab, yakfuranal asyira wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya, tidak menerima suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, tidak taat dan patuh kepada suaminya, yang merupakan pintu surga buat dia. Kebaikan-kebaikan suaminya dilupakan oleh sang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma twil umurana wa sahhiha jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khairi qarrabna wa anis sarra ba'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa liwalidayya wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله. حسن الخاتمة يا الله، حسن الخاتمة يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أكبر ولله الحمد.